kalian mengatakan sesuatu ketika sedang marah lalu kemudian kalian menyesalinya? Atau bahkan kalian merasa gugup ketika sedang presentasi hingga membuat kalian sulit menyampaikan pendapat? Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa emosi membawa pengaruh besar terhadap cara kita berkomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan aku Amanda Saputri dengan NPM 254100095. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang berjudul Emosi dan Komunikasi. Emosi merupakan perasaan yang ada di dalam diri seseorang, seperti rasa kecewa, marah, sedih, takut, maupun cemas. Tapi di dalam komunikasi interpersonal, emosi bukan hanya mempengaruhi apa yang kita katakan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan, baik melalui kata-kata, nada intonasi, ekspresi wajah, maupun bahasa tubuh. Selain itu, situasi juga dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Misalnya, saat berada dalam situasi formal, kita cenderung berbahasa sopan, berbeda saat sedang bersama teman-teman kita. Materi ini juga menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Menurut Daniel Goleman, seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik mampu menjalin hubungan yang lebih berkualitas, bekerja dengan lebih efektif, bahkan merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang kurang mampu menjaga emosinya cenderung sulit melakukan hubungan sosial atau kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan emosi bukan berarti kita tidak boleh marah ataupun sedih, tapi bagaimana cara kita mengenali emosi tersebut, mengendalikannya, dan mengungkapkannya dengan cara yang tepat. Misalnya, saat kita sedang emosi dengan teman, kita tidak langsung memarahinya di depan umum, tetapi kita mengajaknya berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Selanjutnya, materi ini juga akan menjelaskan bahwa emosi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor biologis, di mana reaksi individu itu berbeda saat menerima suatu rangsangan. Nah, yang kedua yaitu faktor persepsi, bagaimana cara kita dalam memaknai suatu peristiwa. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman sosial seperti dari keluarga, teman, ataupun lingkungan yang mengajarkan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan emosi. Sehingga dua orang dapat berbeda respon dalam memaknai suatu peristiwa yang sama karena setiap orang itu memiliki cara pandang dan pengalaman yang berbeda. Contohnya, saat menerima nilai ujian yang kurang memuaskan, ada beberapa mahasiswa yang menjadikan hal tersebut sebagai motivasi agar kedepannya lebih belajar giat lagi. Namun, ada juga mahasiswa yang langsung merasa putus asa. Perbedaan respon tersebut menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki persepsi dan pengalaman hidup yang berbeda. Nah, contoh lainnya saat kita sedang marah, apabila kita langsung meluapkannya dengan kata-kata kasar, hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak. Namun, apabila kita dapat mengendalikan diri dan memilih kata-kata yang tepat, kita dapat meminimal konflik dan komunikasi menjadi lebih efektif. Dari contoh-contoh yang tadi dapat kita pahami bahwa kemampuan mengelola emosi dengan baik itu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam komunikasi interpersonal. Orang yang mampu mengendalikan emosinya sendiri juga lebih mudah dalam memahami perasaan orang lain, sehingga komunikasi terjalin dengan lebih empatik, saling menghargai, dan hubungan menjadi lebih baik lagi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa emosi itu merupakan bagian yang penting dalam komunikasi interpersonal. Emosi mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara, bersikap, dan merespon sesuatu. Hingga kita dianjurkan untuk mengembangkan kecerdasan emosi agar kita mampu mengendalikan diri dan komunikasi dapat terjalin dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi terkait emosi dan komunikasi dalam mata kuliah komunikasi interpersonal dari saya.